lagu lain selain glory, glory, haleluya. Nah, saya mengalami pujian ini betul-betul ada kuasa yang besar. Ketika saya ada di Filipina, ya, nah kelompok saya ini orang-orang Protestan. Kelompok saya yang di sana ini orang-orang Katolik. Orang Katolik suka main dugong. Mereka suka main penuh. Mereka suka main mantra dan sebagainya. Kita yang Protestan, coba kita suka berdoa dan dengar firman Tuhan. Nah, ketika kita masuk ke mereka, pasti kita pulang sakit. Ketika kita masuk ke sana lagi, pulang lagi sakit. Selalu ada banyak masalah. Nah, satu kali mereka punya ritual. Mereka berdoa untuk mempertajam mereka punya ilmu. Ya, jadi ini orang percaya sama Tuhan tapi masih suka percaya sama ilmu-ilmu. Buat ilmu-ilmu baru. Mereka mulai bermantra, berapa, terus segalanya mereka miliki, yang sampaikan. Lalu yang Protestan karena bingung mau doa apa untuk melawan itu, saya kerahkan mereka, ayo nyanyi satu lagu. Cukup lagu yang supaya gampang dikenal, gampang dihafal oleh mereka. Nyanyi lagu ini, saudara. Glory, glory, haleluya. Terus naik lagu ini, semuanya kabur, hilang. Pemimpin dari upacara itu mulai melihat, ada apa ini? Ada apa ini? Lalu seorang datang, orang di sana sedang memuji glory, haleluya. Kalah, saudara. Jadi ada kekuatan besar ketika hidup kita dipenuhi kuasa pujian. Saya senang tadi yang main gitar, main kacang, luar biasa. Bukan hanya di sini nanti ya. Mana orangnya? Oh, ada di sana. Oh ini, kayak orang Ambon. Iya, Ambon juga. Akhirnya Ambon kita itu Ambon. Jadi ini kalau disilang jadi Ambon zebra. Ada putih dan hitam, tapi yang penting hatinya putih ya namanya. Begitu. Jadi keluar dari sini jadilah yang putih seperti mas ini ya. Putih kulitnya, nanti putih hatinya. Semakin tua rambutku semakin putih tuh. Nah itu menunjukkan semakin tua mulai ada uban, berarti harus mulai berpikir yang putih-putih. Maka kalau ada banyak uban jangan disindir. Dan nyindir dulu ya. Tapi yang jelas usia kita semakin bertambah, jelas yang putih ini mewarnai. Itu adalah kasih karunia yang harus kita pahami, saudara. Berarti semakin tua usia kita, semakin tua kita mengikut Yesus, berarti warna hati, pikiran dan hidup kita seperti uban rambut kita. Amin. Haleluya. Ada yang amin kan? Haleluya. Yang lainnya yang masih hitam belum amin. Tuhan juga lagu. Yang memberikan aku dipakai untuk hijau. Ya. Yang memberikan saya yang benar. Amin. Yang menyebabkan jiwaku. Ya. Yang menuntun aku di jalan yang benar atau jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, padamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan kebijaksanaan bagiku, dapat lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, darahku penuh melimpah. Kebijakan dan kebenaran belaka, kebajikan dan kemuliaan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Takut, ya, khawatir, karena pikiran kita selalu dilingkupi dengan bayang-bayang. Ya, yang kita pikirkan itu bayang-bayang hidup kita, bayangan hidup kita. Ya, bayangan hidup kita itu seringkali lebih besar dari kenyataan hidup. Banyak orang akhirnya hatinya jadi marah, pikirannya kotor, hatinya kotor, langkah hidupnya akhirnya ngaco, ngawur. Itu karena terinspirasi dari bayangan hidup. Betul? Bayangan yang dipikir, aku kalau nggak begini nanti bagaimana? Aku kalau nggak bisa
punya pendapatan besar, ya toh? Nah, nanti masa depanku bagaimana? Kalau pekerjaanku cuma kecil, hidupku akan seperti apa? Kan begitu. Yang dipikir, yang ditakutkan adalah bayangan kehidupan. Tidak melihat kepada kenyataan kehidupan. Tadi Mazmur katakan bagaimana? Sekarang dilakukan. Ini anugerah Tuhan. Kenapa saya cinta lapas? Karena di lapas ada banyak orang-orang baik. Amin. Tidak ada yang aminkan. Amin. Karena di lapas banyak orang-orang baik. Amin. Jadi walaupun sekarang mas, bapak-bapak ada di lapas, tetap katakan dalam diri saya orang baik. Coba bersama-sama katakan, saya orang baik. Kenapa begitu? Tuhan Yesus datang ke dunia, nggak cari orang yang baik soalnya. Yang dicari itu orang jahat, supaya jadi baik. Nah, jadi kalau begitu di sinilah tumbuhnya orang baik. Takkan kekurangan aku. Betul? Nah, kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan pasti memelihara hidup kita. Banyak orang berpikir hidupku ini loh kok pas-pasan saja. Ya bersyukurlah. Karena ukuran kita diberi yang namanya dosa. Dosa itu adalah pelanggaran. Pelanggaran itu adalah penghukuman. Jadi kalau kita melakukan sesuatu di luar kebenaran, maka kita akan masuk dalam penghukuman. Ya, semuanya serba terjadi karena apa? Dosa kita, kesalahan kita, sehingga kita akhirnya terhukum. Bukan menjadi orang yang bebas. Orang yang bebas kok enak dia. Mau keluar sewaktu-waktu dia bisa, melakukan aktivitas sesuatu juga bisa. Beda dengan orang yang masuk dalam pelanggaran. Segalanya terbatasi. Maka itu saudara perlu Tuhan. Mengapa manusia perlu Tuhan Yesus? Supaya manusia itu pikirannya diterangi. Tidak begitu. Keselamatan terlepas dari penghukuman dan pelanggaran adalah kita hidup benar. Jadi kalau begitu apa yang tidak benar tidak usah diikuti. Kalau kita tidak mau terhukum. Ya. Kalau kita mau bebas. Tuhan akan menyertai setiap kita. Pemulihan besar akan terjadi. Setiap kita akan menerima janji Allah. Dan janji Allah itu akan selalu ada bagi orang-orang yang percaya. Dalam